Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 8 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Kehidupan yang penuh berkat, kemuliaan, dan keunggulan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 AMPC, yang berbunyi, "Tetapi kamu adalah bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang dihususkan, umat Allah yang telah ditebus dan menjadi umat istimewa, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dan memperlihatkan kebajikan serta kesempurnaan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib." Sebagai seorang Kristen, engkau tidak tunduk pada penyakit, kelemahan atau setan karena engkau memiliki kehidupan yang tinggi di dalam Kristus. Engkau tidak berada dalam belenggu elemen-elemen dunia ini, tetapi hidup di atasnya. Saya suka cara Rasul Petrus mengatakannya. Dia berkata, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Engkau hidup jauh di atas dan melampaui korupsi, kemerosotan, dan kegelapan dunia ini karena engkau adalah rekan sekerja dari Allah, memiliki bagian dalam kodrat ilahi. Engkau lebih unggul dari iblis dan pengaruh-pengaruh jahat dari dunia kegelapan saat ini. Hidupmu penuh dengan berkat, kemuliaan, dan kebajikan. Kebajikan adalah keunggulan, engkau memiliki kehidupan yang unggul di dalam Kristus Yesus. Pikirkan tentang Rasul Petrus yang menulis ayat-ayat indah dari kitab suci yang kita baca di atas. Dia pernah gemetar ketakutan dan menyangkal Tuhan Yesus di depan seorang gadis kecil. Imannya tidak stabil. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, sesuatu berubah. Dia mengekspresikan dan memanifestasikan kehidupan Allah di dalam dia dengan kemuliaan dan keberanian sedemikian rupa sehingga melalui khotbahnya, 3.000 jiwa memberikan hati mereka kepada Kristus dalam satu hari, seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Apa yang mengubahnya? Dia telah sampai pada wahyu tentang kehidupan mulia yang kita miliki di dalam Kristus. Kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kegagalan, kekalahan, atau kegelapan di dalammu, hanya berkat, keunggulan, kesempurnaan, dan kemuliaan. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan engkau dipanggil untuk mewarisi berkat, bukan rasa malu atau kelemahan. Inilah hidup yang telah engkau terima di dalam Kristus, itu adalah hidup yang berkuasa atas kesakitan, sakit penyakit, setan, kemiskinan, kegagalan, dan maut. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman berikut. Aku berterima kasih Bapa untuk kehidupan mulia yang telah Engkau berikan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang penuh berkat, keunggulan, kesehatan, kemenangan, dan kekuatan. Aku berjalan dalam terang-Mu yang ajaib, menampilkan kebajikan dan kesempurnaan-Mu kepada duniaku. Aku hidup di atas penyakit, kekalahan, dan pengaruh setan, karena aku hidup di dalam Kristus. Haleluya! Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Petrus 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 13, Roma 8 ayat 37. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal, aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat. Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.